Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok teman. Di sini kami akan mengedukasikan materi mengenai metabolisme dan eliminasi obat. Selamat menyaksikan. Interaksi ini sangat penting karena bisa menyebabkan obat menjadi lebih kuat, lebih lemah, bahkan berbahaya bagi pasien jika tidak dikontrol dengan baik. Pemahaman tentang metabolisme dan eliminasi sangat krusial untuk mencegah efek samping seperti toksisitas atau kegagalan terapi. Baik, materi pertama yaitu interaksi pada metabolisme obat. Metabolisme obat terutama terjadi di hati melalui enzim, terutama enzim sitokrom P450 atau CYP450. Interaksi terjadi ketika suatu obat mempengaruhi kerja enzim ini terdapat obat lain. Yang pertama ada inhibisi enzim atau penghambatan. Obat tertentu dapat menghambat enzim sehingga metabolisme obat lain menjadi lebih lambat. Akibatnya, kadar obat dalam darah meningkat dan bisa menyebabkan toksisitas. Baik, untuk contohnya ada simvastatin dan eritromisin, di mana eritromisin menghambat enzim CYP3A4 sehingga simvastatin tidak dimetabolisme dengan baik dan resiko rhabdomyolisisnya meningkat. Untuk mini case-nya, seorang bapak berusia 55 tahun minum simvastatin untuk kolesterolnya, lalu dia sakit tenggorokan dan diberikan antibiotik eritromisin. Setelah beberapa hari minum bersamaan, dia mulai merasa pegal-pegal sampai susah bergerak. Ternyata eritromisin menghambat kerja enzim di hati yang seharusnya memetabolisme simvastatin. Akibatnya, simvastatin menumpuk dalam tubuh dan kadarnya jadi terlalu tinggi, sehingga menyebabkan efek samping serius seperti kerusakan otot atau yang biasa disebut dengan rhabdomyolysis. Intinya, interaksi obat pada metabolisme bisa bikin obat menumpuk dan jadi berbahaya. Baik, yang kedua itu adalah induksi enzim atau percepatan. Nah, obat tertentu itu dapat meningkatkan aktivitas enzim sehingga metabolisme obat lain menjadi lebih cepat. Akibatnya, efek obat bisa menurun atau tidak efektif. Contoh obatnya itu ada rifabusin dan kontrasepsi oral. Nah, ketika kita meminum pil KB bersamaan dengan rifabusin membuat kerja enzim di hati menjadi lebih cepat. Akibatnya, hormon dari pil KB cepat dihancurkan sehingga kadarnya turun dan efektivitasnya berkurang. Jadi pil KB bisa jadi kurang ampuh dan dalam mencegah kehamilan. Seorang ibu ingin minum pil KB lalu mulai terapi TB dengan rifampicin. Rifampicin membuat enzim hati bekerja dengan lebih cepat sehingga hormon dari pil KB cepat dimetabolisme dan kadarnya menurun. Akibatnya pil KB jadi kurang efektif dan tetap bisa terjadi kehamilan meskipun diminum secara teratur. Baik, selanjutnya yaitu interaksi pada eliminasi obat, di mana eliminasi obat terutama terjadi melalui ginjal dan interaksi dapat mempengaruhi proses ekskresi. Contohnya ada obat probenecid dan penisilin. Kalau probenecid diminum bersamaan dengan penisilin, probenecid akan menghambat pembuangan penisilin lewat ginjal. Akibatnya, penisilin jadi lebih lama berada di dalam tubuh dan kadarnya meningkat. Jadi, efek antibiotiknya bisa jadi lebih kuat atau lebih lama dari biasanya. Baik, untuk mini case-nya, ada seorang pasien infeksi bakteri diberi penisilin bersama probenecid, di mana probenecid ini memperlambat pembuangan penisilin lewat ginjal, sehingga kadar penisilin dalam darah bertahan lebih lama dan efeknya jadi lebih kuat. Jadi, interaksi ini sengaja digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Selanjutnya, perubahan pH urin. pH urin dapat mempengaruhi ekskresi obat seperti asam atau basa lemak. Contohnya natrium bikarbonat dengan obat asam seperti aspirin. Selanjutnya kita masuk pada mini case. Pasien overdosis aspirin diberikan natrium bikarbonat. Tujuannya untuk mempercepat pembuangan aspirin melalui urin. Kalau seseorang minum natrium bikarbonat, pH urin jadi lebih basah. Akibatnya, obat yang bersifat asam seperti aspirin lebih mudah dikeluarkan lewat urin. Jadi, aspirin akan lebih cepat keluar dari tubuh dan efeknya bisa berkurang. Selanjutnya, dampak klinis interaksi metabolisme dan eliminasi. Interaksi pada metabolisme dan eliminasi obat bisa berdampak serius karena dapat mengubah kadar obat di dalam tubuh. Kalau kadar obat terlalu tinggi, dapat berisiko efek samping, bahkan bisa merusak organ seperti hati yang disebut dengan hepatotoksik atau ginjal yang disebut dengan hepatotoksik. Sebaliknya, jika kadar obat terlalu rendah di dalam tubuh, maka pengobatan bisa dikatakan gagal atau obat di dalam tubuh tidak bekerja secara maksimal. Di
kondisi tertentu, interaksi juga bisa menyebabkan gangguan pada yang sehingga membahayakan bagi tubuh. Selanjutnya itu adapun peran apoteker yang pertama itu mengidentifikasi potensi interaksi obat, kemudian yang kedua itu memberikan edukasi kepada pasien, dan yang ketiga itu menyelesaikan obat atau waktu pemberiannya, dan yang terakhir yang keempat itu monitoring terapi obat. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, ternyata obat itu nggak selalu aman-aman aja. Kalau diminum barengan, kadang bisa saling bantu, tapi kadang juga bisa saling ganggu di dalam tubuh, apalagi di proses metabolisme hati dan pembuangan lewat ginjal. Yang tadi niatnya mau sembuh, malah bisa menjadi muncul efek samping kalau kita nggak paham interaksinya. Nah, disinilah pentingnya peran kita sebagai tenaga farmasi supaya bisa memastikan obat yang dikonsumsi pasien itu bisa aman dan tetap efektif. Sekian video edukasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Foto ulang Ki di sini Kak. Ayo. Bagus, main gosip. Yang pertama itu